Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah Jumat kita pada hari yang mulia ini, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru, yaitu bahaya menyia-nyiakan waktu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, waktu itu adalah laksana cahaya yang satu saat ia bisa hilang dengan secepat mungkin. Waktu itu adalah kesempatan bagi diri kita. Maka ketika kita mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan beruntung. Tetapi kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang ke-103, yaitu surah Al-Asr, ayat 1 sampai dengan ayat 3, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau kita lihat dari teks ayat yang pertama, wal 'asr, apa kata Allah? Demi masa atau waktu. Waw untuk penghubung dengan kalimat al-'asr, wal 'asr. Kalau kita lihat dari ilmu nahwu, disebut wawnya adalah waw qasam. Apa waw qasam itu? Adalah waw menunjukkan kata persumpahan. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Apa yang Allah sumpahkan itu? Innal insana lafi khusr. Bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan khusr, yaitu rugi. Siapa yang rugi? Yaitu kita manusia. Ini sudah Allah jelaskan. Apa yang dirugikan? Banyak hal yang dia rugikan. Mulai dari kehidupan dunia, andai tidak mampu mengendalikan waktu tersebut, waktu yang sangat singkat, maka akan merugi. Lalu adakah orang yang tidak merugi? Illal ladzina amanu, kata Allah, kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'amilus shalihat, dan mereka yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, kemudian mereka saling nasihat menasihati dalam hal yang kebaikan, wa tawassaw bis sabr, kemudian mereka menasihati dalam kesabaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bahwa Allah sudah mengatakan kepada kita, manusia itu akan rugi. Manusia akan merugi ketika mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai waktu yang singkat ini, jangan sampai waktu yang Allah berikan terbatas dalam kehidupan kita ini, kita tidak mengisinya dengan hal-hal kebaikan. Jika seseorang tidak dapat mengisi waktu luangnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka sudah pasti dia akan mengisinya dengan perbuatan yang buruk dan jahat. Andai perbuatan buruk dan jahat tidak terisi dalam waktunya, setidaknya perbuatan sia-sia akan terbentuk dari dirinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu bagaimana cara kita seorang muslim mengisi waktu yang singkat dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita, sebab tidak ada alasan pekerjaan yang mengendalai kita untuk tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita bahwa tempat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala boleh saat berdiri, bisa saat duduk, dan bisa pula saat berbaring. Maka tidak ada alasan kita untuk lalai kepada Allah. Kita isi hati kita dengan kalimat-kalimat Allah. Kita bersihkan hati kita
ucapan kita janganlah senantiasa setiap harinya kalimat yang terlontar dari mulut kita ini kalimat yang tiada arti, makna dan tujuannya. Kalimat yang senantiasa berpura-pura, kalimat yang senantiasa berbuat bohong, kalimat yang senantiasa menghujat, mencaci, memaki serta mencari-cari kesalahan saudara-saudara. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sebab apa hadirin yang berbahagia? Semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana harta kita dapat? Kemana harta itu kita belanjakan? Berapa panjang umur kita, lama kita hidup di dunia ini, dan sampai di mana kau habiskan usia? Ini akan dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka saudara-saudara yang dirahmati Allah, banyak orang yang sadar, banyak orang yang tahu bahwa manusia itu pasti akan mati, dan kematian manusia tidak habis sampai itu saja, melainkan akan ada hari di mana manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya selama hidup di dunia ini. Maka sebelum datang waktu itu, kita isi umur-umur kita ini, sisa dari kehidupan kita ini dengan kebaikan. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun, kata Allah. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami tambah umurnya, maka kami kurangi pula nikmat penciptaannya. Sebelum nikmat penciptaan itu berkurang, mata mungkin tadinya mampu melihat hal yang kecil apapun itu, telinga yang mungkin saat ini mampu mendengar sekecil apapun suara itu, kaki saat ini mungkin mampu melangkah kemana saja pun dia berada. Tapi yakinlah, dengan bertambahnya usia itu akan berkurang. Mata mulai kabur, meragu, bahkan sampai tidak melihat. Telinga berangsur-angsur mulai tidak mendengar. Gigi pun sudah mulai gugur, sampai kaki pun sudah gemetar untuk melaksanakan sholat secara berdiri tegak lurus. Maka sebelum waktu itu datang, sebelum masa itu sampai kepada kita, maka mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu ni'matani maghbunun. Ada dua nikmat yang manusia selalu lupa, selalu lalai. Fihi ma katsirun minan nas. Manusia itu banyak lupa, banyak lalai dengan dua nikmat tersebut. Mari kita lihat apa dua nikmat yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yaitu as-sihah, yaitu yang pertama adalah kesehatan, yang kedua wal faragh, waktu lama. Ternyata kesehatan ini adalah suatu nikmat yang sangat besar bagi kita. Kesehatan ini adalah suatu yang akan dapat menentukan bagi diri kita apakah dengan sehat itu kita tambah amal ibadah kita, atau malah dengan kesehatan itu kita lupa, lalai kepada Allah sehingga berbuat maksiat, berbuat apa saja yang tidak diinginkan asal tujuan tercapai. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian waktu lapang. Waktu lapang ini banyak orang yang kadang-kadang lalai. Kadang-kadang orang mengira ketika kematian datang hanya dengan sakit yang diderita terlebih dahulu, atau bahkan banyak yang beranggapan ketika sudah tua maka dia akan mati. Tetapi saudara-saudara yang dirahmati Allah, berapa banyak kita sudah melihat saudara-saudara kita, teman jiran tetangga kita, yang mungkin pagi ini dia sehat, tetapi menjelang siang dia sudah berpulang ke rahmat Allah. Yang mungkin di saat semalam kita masih bersama-sama, duduk, ngobrol, bercerita bersamanya, tetapi pada malam harinya dia sudah berpulang ke rahmat Allah. Artinya kematian itu datang tanpa kabar, tetapi ketika dia datang akan memberitakan kabar yang besar. Hadirin yang dirahmati Allah, khairun nas man qala amruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika mereka dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya, maka bertambah pula kebaikannya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, man qalla umruhu wa sa'a amaluhu. Ketika Allah panjangkan umurnya, maka bertambah pula kemaksiatannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu jangan sampai kita lalai kepada Allah, sebab waktu adalah bagaikan nafas yang tidak akan pernah kembali lagi dalam hidup
kehidupan kita. Dan waktu itu tidak akan bisa kita cita-citakan, waktu itu tidak akan bisa untuk kita dapatkan kembali. Setelah dia habis pada hari ini, dia tidak akan pernah datang untuk esok hari. Ketika waktu hari ini berlalu tanpa kebaikan, kita renungilah nanti pada malam hari apa yang sudah kita lakukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita perbuat untuk saudara-saudara kita? Apakah kita hari ini sudah memberikan nasihat, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, atau malah sebaliknya? Untuk itu hadirin dirahmati Allah, hanya kita lah mampu menjawab dari semua pertanyaan itu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sajalah yang dapat kami sampaikan dalam khutbah Jumat yang singkat ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat dalam kehidupan kita, mana yang baik dapat kita amalkan, kita ajarkan kepada anak istri, kita tetangga kita, kemudian kepada lingkup masyarakat yang ada di sekitar kita. Fa'taqu ya Allah, ta'allamu turrahamun.